Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, balik lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. Ada seorang sosok yang sekarang menjadi banyak perbincangan. Awal kehadirannya begitu menuai spontanitas, cemoohan, bahkan bulian di dunia maya pada khususnya. Tapi seiring waktu berjalan, beliau menjadi media darling. Nggak ada lagi wartawan yang nggak ngejar beliau. Gaya komunikasi yang cowboy dengan ciri khas gaya yang lugas yang tidak lazim dipertontonkan oleh seorang pejabat pemerintah Indonesia. Dan beliau saat ini memegang posisi penting dalam kebijakan di Indonesia, yaitu sebagai Menteri Keuangan. Beliau adalah Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Berbagai gebrakan dan kebijakan ekonomi sudah disampaikan oleh beliau. Tapi apakah gebrakan itu sesuai dengan perundang-undangan? Apakah ada manfaatnya untuk kita dan khususnya UMKM? Apakah justru gebrakan itu nanti menjadi bumerang bagi kita? Bagaimana porsi pendapatan negara? Ada yang berubah atau tidak? Atau sama saja dengan Menteri Keuangan sebelumnya? Maka pastikan teman-teman semua tonton video ini sampai akhir biar paham secara keseluruhan. Dan di akhir video ini gue juga akan sharing opini gue tentang apa tantangan serta yang seharusnya solusi mungkin bisa dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru kita ini. Purbaya Yudi Sadewa merupakan seorang lulusan dari Teknik Elektro ITB. Gaya beliau lebih bagaimana agar uang itu mengalir ke market, sehingga terjadi transaksi, terjadi aliran ekonomi yang lebih diharapkan, berbanding dengan gaya dari Sri Mulyani yang lebih prudent, menjaga kestabilan dari porsi anggaran negara, serta banyak pertimbangan saat melakukan kebijakan-kebijakannya. Tapi di sini gua nggak akan bahas perbandingan antara keduanya. Mari kita lihat apa aja sih gebrakan yang sudah dilakukan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Ekonomi yang baru saja dilantik dengan usia yang masih hitungan minggu, bahkan belum 1 bulan. Dari hari pertama beliau dilantik menjadi seorang Menteri Keuangan, nggak selang lama kemudian, hanya 3 hari kalau nggak salah, beliau langsung memberikan statement yang di luar nalar atau di luar kebiasaan pada umumnya, yaitu pertama, kebijakan ekonomi yang disampaikan adalah menggelontorkan dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia dialihkan ke bank-bank Himbara. Dan ini menuai banyak reaksi yang akan gue bahas di sesi selanjutnya. Kebijakan kedua adalah dengan memberikan paket stimulus ekonomi yang disebut dengan 845, yang terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi yang akan dilakukan di tahun 2025 dan 4 program lanjutan di tahun 2026 dan 5 program untuk penyerapan tenaga kerja. Untuk kebijakan yang kedua tentang stimulus ekonomi 845 ini, gue akan bahas di video selanjutnya, yang pastinya juga akan kita kupas tuntas apa dampaknya dan apa sebetulnya yang diharapkan oleh Bapak Menteri kita ini dengan kebijakan yang dia lakukan. Yang ketiga, gebrakan yang beliau lakukan yang berbeda dengan 10 tahun periode pemimpinan presiden sebelumnya dengan menteri yang sama, yaitu beliau tidak akan mengadakan tax amnesty. Wah, ini luar biasa banget. Karena kata beliau, tax amnesty hanya akan menjadi lubang bagi para pengemplang pajak besar. Dan di sini beliau nggak mau ada tax amnesty, siapapun yang melakukan penggelapan pajak akan dikejar. Makanya beliau juga melakukan kerjasama dengan para penegak hukum di Indonesia. Tentu saja ini langkah yang patut diapresiasi, karena dengan begitu keadilan mungkin bisa lebih dirasakan. Tidak hanya menyasar pada rakyat kecil, tidak hanya menyasar pada UMKM, tapi juga menargetkan pada ikan-ikan besar, pada pengusaha-pengusaha besar yang selama ini mungkin tidak tersentuh dan selama ini banyak melakukan penggelapan pajak. Kebijakan keempat yang beliau juga akan lakukan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan kita ini, adalah akan melakukan monitoring secara ketat atas penyerapan anggaran dan pelaksanaan anggaran di setiap pos kementerian bahkan di daerah. Apabila ada kementerian yang penyerapan anggarannya rendah, maka akan dipotong anggarannya. Beliau mencontohkan seperti program MBG, makan bergizi gratis, di mana penyerapannya jauh dari yang sudah ditetapkan. Bahkan dalam informasi yang kita terima, penyerapan anggaran dari MBG baru sekitar 10 triliun dari yang ditargetkan di tahun 2025 sebesar 70 triliunan. Dan di tahun depan, apabila itu tidak terrealisasi dengan sempurna, maka akan dialokasikan dana yang parkir itu. Jadi intinya beliau itu tidak ingin ada dana dari pemerintah yang terparkir, baik itu di pos-pos anggaran pemerintah itu sendiri
atau juga di pos-pos kementerian. Beliau ingin semua yang sudah direncanakan dalam pos kegiatan setiap kementerian dan setiap daerah harus dijalankan, harus berdampak, harus memutar roda ekonomi. Sampai sini kita melihat gebrakan-gebrakannya sungguh luar biasa dan berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Kebijakan kelima yang beliau sampaikan juga adalah dorongan insentif bagi warga yang menarik dolarnya dari luar negeri untuk dipindahkan ke tabungan dalam negeri. Dengan begini beliau mengharapkan adanya likuiditas. Dengan likuiditas yang lebih banyak, maka kekeringan ekonomi atau kekeringan fiskal di dalam negara Indonesia itu tidak akan terjadi. Dan akibatnya yang beliau harapkan, yang kita baca di sini, berdasarkan para pendapat ekonomi juga, perputaran transaksi yang terjadi di masyarakat itu ditingkatkan. Itu yang diharapkan oleh beliau. Dengan adanya perputaran transaksi, maka harapannya pendapatan domestik bruto Indonesia pun akan meningkat. Karena kita tahu rumus dari PDB salah satunya adalah consumption atau konsumsi masyarakat, transaksi masyarakat, juga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, government spending. Yang menarik, ternyata tidak semua orang mendukung kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Purbaya ini. Bahkan ada salah seorang dosen atau guru besar di salah satu universitas di Indonesia yang mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan berpotensi menyalahi aturan. Apakah benar demikian? Coba kita cek dulu, kita secara objektif melihat aturan yang mendasari kebijakan yang Pak Purbaya lakukan. Oke teman-teman semua, kita juga harus pahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Menteri Keuangan merupakan bendahara umum negara. Itu tertulis jelas di bab 4 pasal 22 ayat 1, di mana disampaikan bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah. Jadi kebijakan yang beliau lakukan memindah dana, ini kita harus pahami ya, dana yang 200 triliun yang ada di Bank Indonesia itu bukan dana alokasi untuk belanja negara, tapi itu adalah dana yang terparkir, di mana pemerintah menyimpan dana 200 triliun itu dengan harapan mendapatkan bunga atau bagi hasil dari Bank Indonesia. Nah, di sini jelas bahwa yang dilakukan oleh Pak Menteri ini bukan menyalurkan sesuatu hal yang berkaitan dengan rencana pengeluaran dari negara. Kalau itu berkaitan dengan proyek-proyek negara atau pengeluaran pos-pos negara, maka pasti tentu harus melalui mekanisme rapat di DPR dan persetujuan dari DPR. Nah, dalam hal ini beliau hanya memindahkan rekening, memindahkan saldo dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Dan ini juga diperbolehkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang tadi gue sebutkan. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran negara, bendahara umum negara itu dapat membuka rekening penerimaan atau rekening pengeluaran pada bank umum. Jadi tidak ada masalah untuk menyimpan dana yang terparkir di Bank Indonesia milik negara itu di bank-bank umum. Dan rekening penerimaan itu dapat digunakan sebagai penerimaan negara setiap harinya. Jadi ini ibaratnya kita punya dana, misalnya gue punya dana, lu juga punya dana di salah satu bank, lalu dana itu lu mau split ke 5 bank lain. Nah itu logikanya sama seperti itu. Jadi nggak ada hal yang dilanggar oleh Bapak Menteri ini. Gue yakin apa yang beliau lakukan juga sesuatu hal yang sangat prudent, karena nggak mungkin dalam melakukan kebijakannya nggak konsultasi dengan ahli-ahli hukum di Kementerian Keuangan. Apalagi latar belakang beliau sebagai teknik elektro memiliki retorika engineering, gue bilangnya. Inilah yang menjadi pembeda dari Bapak Menteri ini sampai saat ini. Beliau menggabungkan antara sudut pandang engineering dengan keahlian atau dengan kemampuan ilmu ekonominya. Dan kebijakan-kebijakan lain yang beliau sudah sampaikan tadi, itu juga masih wewenang dari Menteri Keuangan. Baik itu dia mau mengadakan tax amnesty atau tidak, lalu dia memberikan paket stimulus ekonomi. Sekarang dengan kebijakan-kebijakan tadi, apakah pertanyaannya, apakah betul-betul akan dirasakan langsung oleh masyarakat? Apakah dengan mindahin uang 200 triliun dari saldo pemerintah di Bank Indonesia yang dipindahkan ke bank-bank umum dengan bunga rendah sekitar 4%, apakah akan berdampak langsung ke dalam perekonomian Indonesia? Disinilah tantangan-tantangan yang harus mungkin menjadi perhatian. Karena kita tahu akses perbankan itu nggak gampang. Buat sebagian orang untuk mendapatkan modal kerja di perbankan itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Ada banyak verifikasi yang dilakukan dan biasanya bank akan memberikan pendanaan pada yang bankable atau yang memiliki kolateral yang besar, sehingga bank merasa aman
Karena kalau enggak, kalau mereka menyalurkan kredit asal-asalan, menyalurkan kredit ugal-ugalan, ya mereka juga bisa terancam pidana. Bahkan beberapa kasus akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali pejabat-pejabat bank yang dipidanakan karena kredit gagal atau kredit macet. Yang di situ tentu ada faktor pidana yang dilakukan oleh para pejabat bank tersebut. Maka kebijakan pertama tadi yang paling besar dengan menyalurkan 200 triliun ke beberapa bank himbara, itu mekanisme yang paling mungkin, yang paling umum dan paling logis hanyalah dengan cara meningkatkan rasio kredit, memberikan kredit kepada masyarakat atau pada pelaku-pelaku usaha dengan harapan dengan bunga yang rendah, maka pelaku usaha akan mengajukan kredit untuk melakukan pengembangan, untuk melakukan kegiatan operasionalnya, untuk meningkatkan kapasitas produksinya, dan untuk menciptakan produk-produk baru atau juga memperluas pasar dari usaha yang telah dilakukan. Itu dari sudut pandang pengusaha. Mungkin itu yang diharapkan oleh pemerintah. Dan sudut pandang yang kedua, efeknya masyarakat diharapkan mendapatkan suplai barang yang banyak karena produksi tadi ditingkatkan, maka harga-harga pun dapat ditekan. Sehingga ada terjadi transaksi pembelian yang dilakukan oleh masyarakat. Dan disitulah roda ekonomi berputar, yang diharapkan dapat menstimulus kegiatan ekonomi bagi masyarakat Indonesia secara umumnya. Tantangan yang kedua, tentu bagaimana transparansinya. Apakah nanti ada lagi kong-kali kong antara pejabat atau penyelenggara perbankan di Indonesia memprioritaskan seseorang yang dekat dengan kubu tertentu atau dekat dengan sosok-sosok penguasa yang akhirnya dana itu hanya mengalir kepada orang-orang itu saja, tidak mengalir kepada masyarakat yang membutuhkan, dan akhirnya yang besar hanya mereka-mereka saja. Atau bahkan, meskipun Indo sudah diwanti-wanti oleh Pak Menteri ya, jangan sampai pejabat perbankan itu hanya menginvestasikan kembali dengan harapan mendapatkan bagi hasil yang lain. Misalnya dia investasikan ke SUN, surat utang negara, lalu dia juga atau investasikan ke secondary market, atau dia investasikan ke bank lain dengan deposito berjangka. Dan akhirnya yang terjadi hanyalah perputaran keuangan secara kertas saja. Tidak ada dampak langsung yang bisa diperoleh oleh masyarakat, oleh warga negara Indonesia. Dan rasanya juga tidak akan mungkin menstimulus kegiatan ekonomi yang diharapkan. Tentu saja kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Menteri ini akan terefleksi di postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bagaimana kita lihat? Apakah APBN 2026 akan ada perbaikan dibandingkan dengan APBN 2025? Jadi sampai saat ini, apa yang beliau lakukan itu masih dalam ranah wewenangnya dan tidak ada hukum yang dilanggar. Ini sepemahaman gue. Tapi mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh juga di kolom komentar disampaikan. Kita saling belajar, saling meng-cross-check, saling melakukan klarifikasi atau verifikasi koreksi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang secara lengkap, utuh, dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.